Manchester United akhirnya mendatangkan bintang baru di musim panas ini. Mason Mount menjadi perekrutan pertama Setan Merah setelah melalui drama proses transfer yang berbelit-belit. Selain Mason Mount, Red Devils masih mengincar beberapa pemain mentereng seperti Neymar, Harry Kane hingga Frankie De Jong untuk mempersiapkan musim depan. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Manchester United sebagai berikut. Menghadapi permasalahan berat musim lalu, Manchester United punya ambisi besar saat kedatangan Erik ten Hag pada musim lalu. Pelatih asal Belanda itu ingin menjadikan Setan Merah sebagai tim yang menguasai Liga Inggris. Para fans bahkan menaruh harapan yang terlalu tinggi dengan berharap menjadi juara Liga. Sayangnya gembar-gembor itu berakhir mengecewakan. Soalnya The Red Devils cuma mampu meraih satu trofi, yakni Carabao Cup. Beberapa faktor menjadi masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh sang manajer. Pertama, di musim ini Manchester United sempat diterpa badai cedera. Hal itu dialami oleh beberapa pemain seperti Donny van de Beek, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Rafael Varane hingga Marcus Rashford. Erik ten Hag sendiri mengatakan bahwa badai cedera itu jadi kerugian besar untuk timnya. Dia mengeluh kalau pilihan taktiknya jadi nggak leluasa jika pemain-pemain kuncinya cedera. Pelatih 53 tahun ini terpaksa memainkan pemain yang kurang nyetel di dalam taktiknya, mulai dari Anthony Martial, Harry Maguire, Victor Lindelof hingga Scott McTominay. Hasilnya mereka harus merelakan gelar Premier League akibat performa kurang konsisten. MU juga harus disingkirkan oleh Sevilla di perempat final Europa League. Di final Piala FA pun mereka kurang beruntung setelah dikalahkan oleh rival sekota Manchester City dengan skor 2-1. Padahal pasukan Erik ten Hag sudah gembar-gembor untuk menjegal City agar nggak treble winner. Sebenarnya Erik ten Hag sudah meminta para pemain baru pada bulan Januari yang lalu. Namun manajemen cuma mendatangkan Marcel Sabitzer dan juga Wout Weghorst. Keduanya kurang berbicara banyak dalam memperbaiki performa inkonsisten The Red Devils. Meski banyak pemain kunci yang cedera, tapi Ten Hag bisa dianggap sukses pada musim lalu. Dia mengantarkan skuad Setan Merah lolos ke Liga Champions sejak terakhir kali pada 2017 yang lalu. Selain masalah kedalaman skuad, Erik ten Hag juga sempat pusing sama masalah yang dibuat oleh Cristiano Ronaldo. Sang mega bintang sempat ngambek karena nggak dimainkan. Beruntungnya alumnus Ajax Amsterdam ini bisa mengatasi situasi Ronaldo dengan elegan. Kepergiannya jadi titik balik naiknya performa Manchester United dan juga ruang ganti tim yang menjadi lebih kondusif. Dipersulit pemilik sendiri. Peluang tsunami trofi Manchester United untuk musim depan kembali terancam gagal. Rencana besar yang disiapkan oleh Erik ten Hag terancam rusak gara-gara pemiliknya sendiri. Keluarga Glazer selaku pemilik klub masih belum memutuskan hasil penjualan Manchester United. Sudah lebih dari 6 bulan Glazer masih belum melepas Setan Merah ke pemilik baru. Dampaknya kebijakan transfer Setan Merah mengalami kebuntuan. Situasi ini membuat pelatih Erik ten Hag murka dengan kebijakan dari Glazer. Menurutnya, situasi ini membuat Setan Merah terancam kehilangan beberapa pemain incarannya. Sebagai informasi, sang pelatih sudah punya beberapa nama yang akan diboyong, mulai dari Declan Rice, Jurrien Timber, hingga Adrien Rabiot. Semua pemain ini merupakan sosok yang sangat disukai dan cocok dalam skema taktik sang pelatih. Sayangnya, Declan Rice dan Jurrien Timber kini lebih dekat ke Arsenal. Sementara itu, Kim Min-jae sudah resmi menjadi milik Bayern Munchen. Ten Hag pun meminta keluarga Glazer untuk segera menyelesaikan proses penjualan klub. Selain Ten Hag, kemarahan juga dilontarkan oleh fans Manchester United. Itu terjadi saat skuad Setan Merah melakukan perilisan baju anyar untuk musim depan. Para supporter ingin Glazer cepat untuk menjual klub kesayangan mereka. Sebab orang nomor 1 The Red Devils ini dituding sebagai biang keladi keterpurukan tim dalam beberapa tahun terakhir. Saat itu, tagar Love United Head Glazer terus disuarakan sebagai aksi protes dari para fans. Banyak incaran yang kena tikung. Akibat proses penjualan klub yang gak jelas, Manchester United harus kehilangan beberapa pemain incarannya. Pertama, ada Declan Rice yang semakin dekat dengan Arsenal. Pemain asal Inggris ini dikabarkan mencapai kesepakatan personal dengan Meriam London. Skuad The Gunners siap menebusnya dengan mahar 105 juta euro. Padahal Erik ten Hag diketahui sangat menginginkan gelandang West Ham United itu.
Selanjutnya ada Kim Min-jae yang diincar oleh setan merah sejak bulan Januari lalu. Penampilan apiknya bersama Napoli membuat pelatih 53 tahun ini kepincut. Di musim ini, Kim Min-jae berhasil tampil kokoh dan menghadiahkan gelar Scudetto bagi skuad Partenope. Sayangnya, angan Red Devils untuk mengamankan jasanya harus bertepuk sebelah tangan. Baru-baru ini bek timnas Korea Selatan itu baru menerima pinangan dari Bayern Munchen. Dia ditebus dengan mahar 50 juta euro atau sekitar 821 miliar rupiah. Terakhir ada Jurrien Timber yang baru saja mencapai kesepakatan dengan Arsenal. Seperti diketahui, Erik ten Hag sudah menginginkan jasanya sejak musim panas yang lalu. Namun proses transfer tersebut harus terhenti karena ancaman dari Louis van Gaal saat masih menukangi timnas Belanda. Pelatih 71 tahun ini sempat mengancam posisi Timber di skuad Oranje apabila bergabung ke Setan Merah. Van Gaal khawatir Timber cuma menjadi cadangan di skuad asuhan Erik ten Hag. Lalu di musim panas ini Ten Hag kembali minta dibelikan bek Ajax Amsterdam itu. Sayangnya dia lebih memilih untuk menerima pinangan dari skuad The Gunners. Selain ditikung, Manchester United juga ditolak oleh beberapa pemain-pemain beken. Ada Leon Goretzka dan juga Adrien Rabiot yang lebih memilih setia dengan klubnya masing-masing. Siap lepas pemain yang kurang berguna. Meskipun begitu, Erik ten Hag tetap mempersiapkan skuadnya untuk musim depan. Pelatih asal Belanda ini baru saja mengumumkan pemain yang masuk ke dalam rencananya. Di dalam daftar tersebut terdapat nama-nama penting seperti Bruno Fernandes hingga Casemiro. Selain itu, ex-Ajax Amsterdam ini memasukkan nama Mason Greenwood. Seperti diketahui, winger asal Inggris itu belum pernah terjun ke lapangan sejak dugaan kasus pemerkosaan. Erik ten Hag berlaku bijak dengan mengaku masih percaya dengan kualitas dari Greenwood. Sementara itu, Erik ten Hag membuat keputusan aneh dengan gak memasukkan nama David De Gea. Padahal kiper asal Spanyol itu merupakan sosok penting di lini pertahanan. David De Gea berhasil mengumpulkan 18 nirbobol dan membuatnya meraih Golden Glove Premier League pada musim lalu. Sayangnya performa apiknya itu juga sering diselingi dari blunder-blunder konyolnya. Salah satu blundernya terjadi saat Setan Merah dikalahkan oleh West Ham United di pekan ke-35 dengan skor tipis 0-1. Saat itu David De Gea gagal mengantisipasi bola lemah yang ditendang Said Benrahma. Kesalahan itu membuat pelatih Erik ten Hag marah besar. Pelatih berkepala pelontos itu menyebut kalau kesalahan tersebut nggak seharusnya dilakukan oleh seorang De Gea. Selanjutnya ada Jadon Sancho yang gagal menunjukkan performa gemilang di musim ini. Pemain asal Inggris itu cuma mengemas 7 gol dari 41 pertandingan di semua kompetisi. Performa buruknya mendapatkan cibiran dari legenda Manchester United yakni Rio Ferdinand. Dia bilang Sancho terlalu mencari aman saat bermain dan terlalu takut dalam melakukan tusukan ke daerah lawan. Terakhir ada Harry Maguire yang sudah kehilangan tempat utama sejak musim lalu. Bek timnas Inggris ini cuma mendapatkan 16 kali jatah bermain di Premier League. Bahkan manajemen Red Devils sudah memasukkan namanya ke dalam daftar pemain yang dijual. Namun Maguire masih ngotot ingin membuktikan kualitasnya pada musim depan. Selain nama-nama tadi, ada beberapa pemain lain yang gak masuk rencana Ten Hag. Mulai dari Anthony Martial, Anthony Elanga, Donny van de Beek hingga Scott McTominay. Tiba-tiba datangkan pemain baru. Meski nggak secepat klub-klub rival di bursa transfer, Manchester United akhirnya merekrut pemain incaran mereka. Mason Mount menjadi rekrutan pertama di musim panas ini. Untuk mendatangkannya, skuad asuhan Erik ten Hag sampai harus mengajukan hingga tawaran keempat kepada Chelsea. Proposal tersebut senilai 60 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Kedatangan Mason Mount ini membuat Erik ten Hag bisa bernafas lega. Pasalnya, incaran-incaran yang lain sudah ditikung oleh klub-klub rival. Sang entrenador sendiri memang sudah lama mengincar pemain kelahiran Portsmouth ini. Dia sudah kagum dengan Mason Mount semenjak pemain Inggris itu dipinjamkan ke Vitesse Arnhem pada musim 2017-2018. Performa impresif Mason Mount bersama Vitesse di Eredivisie membuat Ten Hag kepincut. Alasan Ten Hag ngebet beli Mason Mount karena skuadnya butuh gelandang muda yang energik.
Menuanya Casemiro, Christian Eriksen, dan Bruno Fernandes membuatnya berpikir untuk meregenerasi lini tengah. Selain itu, Mason Mount juga bisa menjadi andalan Ten Hag untuk bermain counter pressing. Kelincahan dan kecepatannya bakal membantu setan merah menekan dan juga merebut penguasaan bola lawan. Pemain 24 tahun ini bakal menjadi upgrade yang baik dari Christian Eriksen dalam kontribusi defensif. Mason Mount juga punya kemampuan passing yang cukup baik. Jadi kalau Eriksen sedang punya performa yang kurang baik, ex-Chelsea ini bisa menjadi solusi yang lebih baik daripada Fred atau Scott McTominay. Selain Mason Mount, Erik ten Hag juga ngebet dengan Andre Onana. Kiper Inter Milan ini bakal sesuai dengan kebutuhan taktik dari Erik ten Hag. Sebagai kiper, pemain Kamerun ini punya kemampuan operan di atas rata-rata. Ten Hag butuh kiper semacam Onana agar taktiknya bisa berjalan, sebuah kemampuan yang gak dimiliki oleh David De Gea. Selain kiper dan gelandang, Erik ten Hag juga masih perlu mendatangkan striker yang tajam. Musim lalu, The Red Devils cuma bertumbuh kepada Marcus Rashford di lini serang. Beberapa pemain incaran Manchester United ada Harry Kane dan juga Victor Osimhen. Sementara itu pilihan lain jatuh kepada penyerang muda Atalanta yakni Rasmus Højlund. Bomber Denmark ini bakal diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang. Di sisi lain masih ada nama-nama lain yang menjadi incaran dari Erik ten Hag. Mulai dari Frenkie de Jong, Federico Valverde, Neymar Junior hingga Eduardo Camavinga. Usai mendatangkan pemain baru, Manchester United yakin bisa membalas kegagalan mereka di musim ini. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Erik ten Hag. Pelatih 53 tahun ini berambisi untuk meraih gelar juara Premier League pada musim depan. Namun dia mengakui kalau ambisi tersebut akan sulit untuk dicapai. Sebab tim-tim rival sudah mulai berkembang dan melakukan perombakan besar-besaran. Erik ten Hag ingin skuadnya punya semangat juang yang besar untuk mencapai targetnya. Pelatih asal Belanda ini juga berhasrat bisa berbicara banyak di Liga Champions musim depan. Erik ten Hag mau setan merah konsisten menjadi tim yang ditakuti di ajang tersebut. Sementara itu, keyakinan besar juga disampaikan oleh Luke Shaw. Pemain yang sudah berseragam MU sejak usia muda itu siap mengangkat Liga Champions dan juga Premier League pada musim depan. Pemain timnas Inggris itu merasa target besar itu bisa diraih bersama Erik ten Hag. Itulah ulasan rencana gila Manchester United pada musim depan. Apakah Erik ten Hag bisa mempersembahkan Tsunami Trophy di musim keduanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.